Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Baru mau tag, Assalamualaikum, ngok. Assalamualaikum, Masya Allah. Ya Allah, ijabalah doaku hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan kau izinkan hamba punya studio yang kedap suara. Amin. Biar produksi untuk vlognya lebih bagus, tidak terganggu dengan suara-suara yang nyeleneh-nyeleneh. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Tel lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-31 Januari 2021, di akhir bulan Januari ya. Tetap semangat, tetap dalam kondisi yang baik, tetap sehat, tetap ya stay healthy. Pokoknya tetap terus semangat terus, karena kondisinya sedang dalam posisi yang ya ini sedang pancaroba saudaraku. Jadi kondisinya memang sedang tidak bagus. Kondisinya sedang tidak baik. Untuk flu, batuk, radang itu sudah pasti akan sangat mudah terjangkit ke tubuh kita. Jadi harus lebih waspada lagi, harus lebih bisa menjaga diri untuk bisa terus menerapkan protokol-protokol kesehatan biar tetap flu-nya nggak datang, kemudian kita juga dijauhkan dari virus ya. Amin. Nanti kembali lagi. Kayak montore sopo to yo mbok kon meneng. Iya. Eneng ta wong syuting kok dijak omong dijak anu tanggane rek ya. Mas Tulus tok yang ada ya. Soalnya studionya terbuka, guys. Studioku tuh studio termahal se-Jakarta Selatan. Sombong banget ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, selamat datang. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, selamat datang juga. Jangan lupa dipencet tombol like, kemudian di-share apabila penting, dan Mas Tulus kita sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Pagi ini aku dapat kabar yang kurang baik. Salah satu personil dari kami, salah satu anggota dari kami, yaitu alumni dari ajang pencarian bakat namanya Bintang Pantura 2 Indosiar. Salah satu dari kami hari ini telah dipanggil sama Gusti Allah, dipundhut sama Gusti Allah. Dan kabar agak mengejutkan juga pagi-pagi Mas Tulus ya, agak kaget karena saya lumayan dekat dengan beliaunya, namanya Norman Divo, Norman Bintang Pantura. Dulu kondangin, kemudian ikut program lagi namanya Bintang Pantura 2 Indosiar. Dan itu salah satunya memang 3 besar dari juara waktu 2015 ya. Jadi untuk keluarganya yang mungkin nonton video ini, aku ucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum diterima sisi Allah, diampuni segala dosanya. Untuk keluarganya diberi ketabahan, dan yang pasti aku yakin Norman orang baik, jadi insyaallah ahli surga. Amin ya Allah. Swarga langgeng ya. Aku udah capek guys, tadi pagi udah nangis-nangis. Aku bangun tidur langsung mewek karena aku tuh lumayan deket sama dia. Dan semenjak dia tuh ngalamin sakit, aku tuh kayak nggak bisa komunikasi, karena dia sampai katanya hampir lupa dan nggak mengenal lagi gitu loh. Aku sempet masih WhatsAppan kok, sehat-sehat ya nang, ya gini-gini. Beliau tinggal di Batang, Jawa Tengah, dan aku masih belum mendapatkan info terkait soal pemakamannya, kira-kira dimakamkan di mana. Tapi ya sekali lagi turut berduka cita ya. Mohon doanya ya teman-teman, semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Aku mau ucapkan terima kasih juga untuk hamba Allah yang hari ini masih transfer. Tadi pagi, dari kemarin dia sudah minta izin, Mas Tulus, saya pengen transfer untuk sedekah masjid sama nasi box. Nasi boxnya tetap saya terima, sedekah masjid tetap saya terima, tetapi masih saya kumpulkan dulu ya. Kalau memang tidak mau, saya akan sedekahkan di masjid yang dekat rumah, di samping rumah ini, di Masjid Anur, Masjid Jami Anur. Kalau misalnya mau ya tak serahkan ke situ. Apabila berkehendak diserahkan yang di Lampung, saya tunggu supaya ada banyak dulu ya teman-teman.
Nah, teman-teman yang masih pengen bantu sedekah untuk nasi box juga masih sangat Mas Tulus tunggu. Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya rezeki dan tetap pengen maksa untuk sedekah masjid, silakan hubungi Mas Tulus secara langsung. Oke? Matur sembah nuwun yang sudah sedekah tanpa terkecuali. Gusti Allah yang balas, Gusti Allah berkahkan, tukar dengan rezeki yang lebih melimpah, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, ditukar dengan dipilihkan sesuatu yang baik untuk kita, dan juga semoga Allah ijabah hajat dari niatnya bersedekah melalui Mas Tulus. Ya, amin ya Allah. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara, hari ini ada pengiriman, nanti jam 1 Mas Tulus update resi. Ya, teman-teman yang memang sudah pesan minyak bidara, nanti insya Allah jam 1 Mas Tulus akan update resinya ya. Nah, teman-teman yang mau join silakan, caranya gimana? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp 0857541188 yang notabene bisa digunakan untuk kalian yang mau pesan minyak bidara ya. Yang percaya yo monggo pesan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Masih takut saya tipu, silahkan pesen dulu, nunggu barangnya sampai baru transfer juga nggak apa-apa. Nggak percaya yo nggak apa-apa ya. Kalau saya dibilang nipu, wah justru saya yang banyak ketipu sekarang guys, karena banyak yang udah nyampe nggak ngabarin, nggak boro-boro ngabarin, boro-boro transfer ngabarin ora kok. Tahu-tahu sudah sampai tapi nggak ada konfirmasi apa-apa. Mas Tulus sudah sampai, makasih atau apa itu nggak ada sama sekali. Bahkan berterima kasih pun tidak, apalagi transfer. Jadi jenengan bilang aku yang nipu terus duitnya diterima terus barang nggak saya kirim, itu no. Sampai detik ini saya nggak pernah dengar kabar ada kata-kata seperti itu ya. Maksudnya orang yang secara real tidak menerima apa yang saya kirimkan minyak bidaranya. Nah, teman-teman yang sudah menerima silahkan boleh ditulis di kolom komentar kalau memang betul-betul menerima, sehingga nggak banyak fitnah-fitnah yang masuk ya. Aku kayaknya tuh mau makin ganteng gitu loh, mau naik kelas, kayak mau makin disayang sama Allah, makanya banyak yang makin nyinyir sama aku tuh. Alhamdulillah. Oke, kembali ke topik pembahasan. Kemarin Mas Tulus sudah janji untuk membahas soal istilah tempat jin buang anak ya. Istilah itu sebetulnya secara garis besar ataupun secara harfiahnya artinya memang bukan untuk sesuatu yang, istilah kata itu untuk sesuatu yang bermanfaat atau sebuah kata-kata yang ada arti sesungguhnya. Tetapi memang aku sudah cek di Google soal arti dari jin buang anak itu, sebetulnya istilahnya orang Jabodetabek, khususnya orang-orang Betawi. Orang Sunda yang ada Betawinya, atau orang Betawi yang ada Sundanya, atau khususnya orang Betawi. Jadi istilah, lu percaya gak sih guys? Aku lagi ngoceh ada tukang ngamen yang pakai suling depan pintu nungguin pengen gue kasih. Bagaimana gue mau ngasihnya, orang gue lagi ngomong. Jadi istilah itu sebenarnya kayak no, tempat ini jin buang anak. Secara deskripsi, secara arti, tempat jin buang anak itu bukan berarti ada jinnya atau apa. Bahasanya adalah secara harfiah, secara arti yang sebenarnya adalah tempat yang sepi, yang kalau berkata orang Jawa tuh di bulaan ya, di bulaan atau di tempat yang sepi yang kira-kira tuh nyeremin, seakan-akan banyak hantunya, padahal belum tentu. Sebenarnya tempat jin buang anak itu hanya istilah saja, istilah dari sebuah kata-kata di mana menggambarkan tempat itu sangat sepi sekali. Itu untuk wilayah Jabodetabek banyak yang mengatakan hal seperti itu. Lalu konteks yang sebenarnya di kampung saya pernah dengar istilah kata tempat buat buang jin, tempat pembuangan jin. Sebetulnya dalam artinya bukan tempat jin buang anak, tapi tempat untuk membuang jin. Kalau menurut aku ada tempat seperti itu. Tapi kalau jin buang anak ini hanya sebuah kosakata atau istilah kata tempat di mana kayak buat tempat jin lahirin atau tempat jin berkembang biak, tempat jin untuk beranak pinak, istilah kata begitu. Dan tempat-tempat seperti ini biasanya memang adanya di tempat-tempat yang di pelosok atau di tempat-tempat yang jarang ada manusianya, contohnya di hutan atau di ujung-ujung daerah dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal ini sebetulnya hal yang bisa difahami secara harfiahnya, secara bahasa, karena orang Betawi khususnya Jabodetabek itu sangat pandai untuk berkosakata. Mereka kan suka pantun-pantunan, kemudian mereka suka mengucapkan kata-kata yang ibarat kata bagaimana ya? Kalau orang Betawi itu, guys, ini suara apa guys? Oh, ada mobil guys, masya Allah. Ya Allah, izinkan apa punya studio yang lebih bagus supaya kedap suara. Amin. Saya tak apa tadi sih guys. Oke guys, sorry, aku udah close ada sekitar 10 menit, ternyata malah mobilnya nggak bergerak, tetap di situ dengan
dengan suaranya itu. Ya Allah, berikan aku ketabahan, kesabaran ya Allah, amin. Gak apa-apa ya teman-teman ya, maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara-suaranya yang agak kurang nyaman di telinga teman-teman yang nonton ya. Mas Tulus minta ngapunten ya, minta maaf yang sebesar-besarnya soal ya ini mungkin agak sedikit gak enak didengerin. Aku udah nunggu sekitar 10 menitan guys, dan ini udah mau deketin azan. Kalau misalnya aku nggak cepet-cepet buka, nggak cepet-cepet lanjut bahas yang tadi ya mungkin keburu azan, dan mungkin ya bisa nunggu azan dulu baru syuting lagi. Itu terlalu jauh sih pembahasan, nanti meleset jauh ya. Makanya masuk Swissband lah, biarin dengan bunyi itu tetap syuting aja gitu ya teman-teman. Ngapunten ya sekali lagi ya. Oke, kita garis bawahi lagi tadi soal kata-kata tempat jin buang anak. Ya istilah kata itu cuma diungkapkan oleh orang-orang Betawi yang memang suka mengibaratkan sesuatu tuh dengan kata-kata yang maaf mungkin terlihat sedikit kasar, tapi sebetulnya ya hanya menggambarkan suatu tempat yang mungkin saja tempat ini jauh dari jangkauan, tempat yang tinggalnya jauh sekali, kemudian tempat yang ibarat kata di tengah hutan atau di ujung lain tempat sebagainya. Mungkin kayak sebutan buat alas purwo ya, terus buat hutan-hutan tertentu mungkin dianggapnya sebagai tempat jin buang anak. Istilah katanya orang Betawi. Istilah katanya orang Jabodetabek lah istilahnya. Saya nggak bilang Betawi doang sih, tapi beberapa orang masih sering mengucapkan itu. Tetapi dalam garis besarnya adalah di sini banyak yang bertanya juga. Salah satunya pertanyaan dari Mas Wijayadi, emang ada ya Mas jin buang anak itu? Gitu ya. Nah, menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, kalau bahasan tentang jin buang anak itu yaitu hanya sebuah ungkapan mengungkapkan tempat di mana mereka, tempat yang sepi, tempat yang tidak ada keramaian sama sekali, kemudian tempat yang mungkin saja dijadikan oleh jin buang anak, dalam arti yang sebenarnya tempat berkembang biaknya bangsa jin. Ya, perkampungan gaib, kemudian ada kayak pasar, kemudian ada desa dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa tempat yang mungkin bisa dibentuk, mungkin bisa dilakukan atau diadakan oleh bangsa jin yang memang biasanya jauh dari jangkauan. Contohnya kayak tempat pertempuran air, itu kan biasanya di ujung desa, ya toh. Kemudian ada yang kayak di hutan-hutan atau lahan kosong yang sudah lama nggak ditunggu dan lain sebagainya. Dan mungkin tempat-tempat tertentu. Dan ini sangat mungkin memang betul kalau istilah kata untuk berkembang biak, iya, tetapi dalam arti yang sesungguhnya ketika bayi dibuang itu tidak sama sekali. Tidak seperti itu. Tapi kalau di istilah di kampung saya ada tempat untuk membuang jin. Kenapa sih tanahnya kamu beli, itu kan tempat buat buang jin? Kalau itu istilah itu ada. Sampai detik ini masih ada beberapa tempat di tempatnya Mas Tulus, di kampungnya Mas Tulus sendiri dengan sebutan-sebutan seperti itu. Biasanya tempatnya itu jauh dari jangkauan atau tidak ada penduduk sama sekali di sekitar tempat itu. Contohnya dulu rumahnya Mas Tulus. Mas Tulus di Gang Tulus, itu namanya Gang Tulus ya. Tempat saya itu namanya, karena pertama kali itu adanya mamaku yang tinggal di situ, dan orang-orang dulu waktu saya masih ikut kompetisi di Indosiar itu taunya Tulus. Jadi gang tempat saya tinggal itu namanya Gang Tulus sekarang namanya. Jadi kalau orang-orang hajatan, diundangan pasti Jalan Tulus, depan rumahnya Tulus. Jadi karena dulu rumah pertama kali di gang itu rumahku, dan tanah di belakang rumahku itu dulu sempat mendapatkan logo atau sempat mendapatkan nama dari warga sekitar kalau tempat itu tempat buang jin. Jadi kalau misalnya ada yang kena santet, ada yang kesurupan, ada yang apa, jinnya itu katanya dipindah, dipincuk daun, kemudian dibuang ke situ. Dulu kata orang-orang dulu ya. Jadi di belakang rumahmu tuh dulu tempat buang jin. Istilah kata buat ngerangkeng jin. Kenapa tempat-tempat seperti ini ada? Jadi sebenarnya ada beberapa tanah yang memang memiliki energi khusus. Memang tempatnya dulu sepi, difungsikan sebagai kerangkeng atau penjara untuk bangsa jin. Dan itu memang betul-betul ada. Tempat itu ada. Istilahnya seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh salah satu orang hebat di Indonesia yang mengatakan kalau Kalimantan adalah tempat jin buang anak, ya dalam arti sesungguhnya mungkin pengertiannya ya tergantung cara kita menilai, cara kita mengartikan. Tetapi orang Dayak sudah pasti akan tersinggung, beranggapan kalau Kalimantan tuh banyak jinnya. Kalimantan itu tempat yang nggak worth it buat dibangun jadi ibu kota baru. Kalimantan tuh seakan-akan tempat terbuang. Kalimantan tuh seakan-akan tempat yang tidak bisa difungsikan. Padahal kekayaan alam Kalimantan sudah tidak diragukan lagi. Kekayaan alam Kalimantan itu luar biasa, bisa kita acungi jempol.
Itu yang harus diketahui. Sedangkan konteks yang sebenarnya dari yang kita bahas tadi, jin buang anak itu yang dimaksud adalah tempat yang terpencil, yang kira-kira keramat, kira-kira tuh mistis banget, banyak jinnya dan lain sebagainya, dan seakan-akan tempat yang tidak bisa difungsikan, seakan-akan tempat yang tidak berguna, istilah kata begitu. Padahal Kalimantan tempat yang luar biasa, hasil buminya, tembaga, batu bara dan lain sebagainya. Wah, itu Kalimantan punya, coy. Jadi ketika ada yang mengatakan hal seperti itu, orang Kalimantan marah, menurut saya wajar, ya. Harfiahnya berbeda-beda. Bahasa Jabodetabeknya seperti ini, bahasa di luar Jabodetabek mungkin orang mengartikannya beda. Sedangkan kalau dalam istilah saya sendiri, jin buang anak itu ya mungkin tempat-tempat yang dimaksud adalah tempat jin berkembang biak, menurut saya loh ya. Jadi kalau jin buang anak, kayak masa jinnya dibuang sih? masa jinnya di anaknya disingkirkan, kan nggak mungkin kan? Pasti itu hanya istilah-istilah dari teman-teman, dari orang-orang dulu untuk mengkategorikan ini, bahwa memang istilah jin buang anak ini bukan sebuah istilah sembarangan yang memang sudah ada sejak dulu. Malah mandek denggono rek jani. Astagfirullahaladzim, ya Allah. I don't know ya, tapi ya itulah. Mudah-mudahan ya Allah dikasih studio yang rapat, aku yang padat, biar nggak terlalu kedengaran kalau ada suara apa-apa ya. Nah, kembali ke tempat pembuangan jin, itu sebenarnya ada ya teman-teman. Beberapa hutan, beberapa tempat aku lihat memang ada beberapa hal yang mungkin, atau yang kemungkinan juga memang ada beberapa tempat untuk menyingkirkan bangsa jin tadi. Sebetulnya ada tanah-tanah tertentu atau tempat-tempat tertentu yang memiliki energi khusus, sehingga kemudian tinggal ditambahin pagar, tinggal ditambahin perisai, dimasukkan jin ke situ, dia tidak akan bisa keluar. Dan yang bisa melakukan adalah orang-orang tertentu, dan bukan orang sembarangan. Yang pasti menurut saya bukan orang sembarangan yang bisa melakukan ini. Pasti orang-orang yang punya kemampuan khusus. Nah, dalam hal ini untuk dikategorikan sebagai tempat pembuangan jin atau jin buang anak tadi, sebetulnya hal yang berbeda. Hal yang sangat berbeda. Dan biasanya tempat untuk membuang jin tadi memang tempat yang memang sudah banyak bangsa jinnya. Atau bisa dibilang, ya oke, kita bisa memindahkan makhluk jin dari rumah yang memang mungkin ada bayi yang bayinya itu nangis terus atau panas atau sakit. Kemudian kita pindahkan ke tempat yang disebut tadi tempat buang jin, atau mungkin pasar, atau mungkin perkampungan. Mereka sangat mau ditinggalkan di situ, atau di tempat-tempat yang mungkin kayak ada pohon keramat, ada kayak di makam ya. Paling sering sih kalau aku pribadi sering menempatkan mereka di makam. Kenapa? Karena di makam itu banyak sekali jin. Di makam kan banyak bangsa jin lain ya, selain korin-korin dari orang yang sudah meninggal sebelumnya. Sehingga kalau menurut saya tempat teraman untuk membuang jin atau memindahkan jin dalam arti yang sebenarnya itu adalah makam atau tempat sarean atau keramat. Kalau bahasanya orang kita keramatan kalau bahasanya orang Jawa. Jadi paling aman tuh di situ. Jadi kalau misalnya dikategorikan seperti itu, apakah makam bisa kita kategorikan sebagai tempat buang jin, Mas Tulus? Sangat-sangat bisa. Jadi tempat membuang jin di sini bukan berarti kayak jin buang anak kemudian tempat yang nggak berguna sama sekali. Sebetulnya konteksnya tidak seperti itu, tidak. Tempat untuk membuang jin sekalipun ketika dimanfaatkan oleh manusia dengan manfaat yang baik dan sudah meminta izin kepada Allah, mereka sudah tidak memiliki berhak apapun, karena tempatnya itu yang dipakai adalah tempat gaibnya, sedangkan tempat nyatanya adalah hak dari manusia. Karena Allah menciptakan bumi buat siapa? Buat manusia, dan mereka punya alam sendiri, tidak sama dengan kita. Meskipun tanah tadi tempat pembuangan jin pada waktu dulu kemudian ditinggali, buktinya Mas Tulus zaman aman aja sampai sekarang kok. Gak ada apa-apa, malah sekarang ramai kampung itu. Tapi memang benar, tanah yang konon dulu katanya difungsikan sebagai tempat membuang jin, memang sampai saat ini dari rumor yang terjadi dulu, yang diomongin orang dulu, sampai sekarang masih belum dibangunin rumah. Tapi di kanan kirinya sudah banyak rumah. Aneh kan? Tapi ya itu tadi, wallahu alam. Tapi sekali lagi, tempat membuang jin ini bisa dikategorikan tempat-tempat yang memang memiliki energi khusus. Tempat-tempat yang memiliki energi khusus. Bukan berarti tanah biasa, mentang-mentang itu di ujung desa ada tanah kosong kita jadikan tempat buat buang jin, buang anak misalnya. Kita anggapannya seperti itu. Tapi terus kita pakai buat buang jin. Tapi tanpa kamu pagari, tanpa ada apa-apa di situ, tanpa ada pemancing mereka untuk tinggal di situ, itu susah. Tetap aja mereka nggak akan menganggap itu tempat tinggal mereka, ya. Mereka bisa lompat, bisa pergi kemana aja. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita pelajari.
pengertiannya memang agak sedikit lebih ribet daripada tanah-tanah yang memang sudah ada beberapa tempat yang ada energinya ya, kayak Alas Purwo itu juga saya tahu memang ada beberapa energi khusus di situ, dan memang tidak semua negatif, tidak semua positif, ada negatif ada positifnya, dan beberapa tempat memang selalu seperti itu. Lalu istilah tempat jin buang anak ini atau Oke, aku pengen jawab pertanyaannya Mas Wijayadi ya, kemarin nanya, Mas emang ada jin buang anak? Sebenarnya tidak ada Mas, tidak seperti itu konteksnya. Kata-katanya aja, itu hanya sebuah istilah, kemudian artinya agak meletre sedikit tapi kurang lebih sama. Meletre sedikit artinya, karena ya tempat yang biasa disebut sebagai tempat jin buang anak itu ya tempat yang sepi, yang memang hutan belantara, yang memang mungkin saja dijadikan tempat mereka bertinggal atau bermukim atau mungkin berkembang biak atau saling berbagi cerita dengan rekan-rekan mereka yang lain. Apakah bangsa jin berkembang biak? Jawaban Mas Tulus iya. Mereka juga ada yang memiliki bentuk seperti kita, kemudian mereka memiliki kampung dan mereka bisa bertinggal bersama, kemudian mereka bisa beranak pinak juga, menikah, bahkan ada yang sunat, ada yang hajatan dan lain sebagainya. Dan ini beberapa kehidupan yang di luar, karena jin ini banyak kastanya teman-teman. Jin itu satu memang, bentuknya satu, tapi mereka ada kasta masing-masing, ada susunannya. Jin ada susunan masing-masing. Nah, sayangnya Mas Tulus tidak memahami itu. Ya, sayangnya Mas Tulus nggak memahami ini. Jadi ada jin yang bentuknya seperti hewan, ada jin yang bentuknya seperti manusia, ada jin yang memiliki peradaban juga, ada jin yang ada raja, ada ratu, ada anak buah, ada dan sebagainya. Nah, tempat-tempat itu biasanya ada, ya. Dan sekali lagi, bahasa jin buang anak ini hanyalah bahasa istilah. Selebihnya ya kita tidak bisa memastikan ini benar-benar tempat jin buang anak dan jin yang buang anak gitu, itu sebetulnya nggak ada tempat seperti itu. Jadi ya istilah kata cuma buat ngasih tempat, ayo tempat mengerikan, tempat menyeramkan. Cuma bahasanya, oh lu mau kemana? Sono tempat jin buang anak, lu kagak takut apa? Nah istilah kata begitu, tempat yang serem, tempat yang angker. Anggaplah kata-kata jin buang anak tuh ya tempat angker, istilah kata begitu aja simpelnya. Nah kalau tempat untuk membuang jin itu juga ada beberapa tempat ya, termasuk beberapa pohon-pohon yang angker, terus kuburan atau makam. Kemudian ada beberapa tempat yang memang itu kayak di tempuran sungai yang bisa dijadikan sebagai perkampungan, kemudian dijadikan sebagai pasar buat mereka. Nah, tempat-tempat seperti itu bisa kita fungsikan sebagai tempat memindahkan teman-teman kita. Dan di Jakarta itu banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Di Tikungan Tajam, kemudian di bawah kolong tol Semanggi juga Mas Tulus pernah cek, pernah jalan-jalan ke sana. Dan memang Mas Tulus tahu beberapa tempat di Jakarta yang memang istilah kata itu sebutannya memang kalau dalam zaman dulunya mungkin bisa disebut sebagai apa ya? Dulu istilahnya kayak ya tempat jin buang anak gitu loh, istilahnya loh ya, tapi fungsinya ternyata masih bisa difungsikan kan, tetap bisa dirasakan, kemudian tetap bisa dijadikan sebagai bahan untuk dimanfaatkan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk manusia gitu loh, tetap difungsikan sesuai dengan fungsinya. Karena ya nggak menutup kemungkinan walaupun tempat ini dulu tempat jin buang anak atau tempat buang jin, terus tiba-tiba bisa jadi jalan raya, kita nggak pernah tahu suatu ketika nanti. Nah, hal-hal itu sebetulnya kalau dikategorikan mitos ya bisa mengarah ke situ, dikategorikan real ya memang ada gitu loh menurut saya. Jadi tergantung pemikiran kita sendiri. Jadi kalau orang-orang dulu tuh kan bilangnya kalau misalnya anakmu kesurupan, setannya ditarik, taruh di pincut, taruh di situ, ditaruh di tempat itu, disingkirkan di situ supaya ndak ganggu, istilah kata gitu. Kowe neng kene wae yo tak golek ke tempat kene, kancamu akeh neng kene. Terus dipager, terus dikasih perisai sehingga si jin yang sudah kita singkirkan atau kita pindahkan tadi tidak bisa kembali ke tempat semula. Kemudian tetap mereka akan senang karena beranak pinak di situ. Kemudian mereka saling mengenal, mereka bersosialisasi di situ. Hampir sama dengan kayak ya kita tuh naruh bocah di pondok pesantren gitulah. Dan biasanya selalu ada ketuanya atau tempat yang memimpinnya. Kurang lebih seperti itu orang baik. Kayaknya udah mulai azan, jadi aku harus pamit. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi dalam kesempatan. Mas terus doakan semoga semuanya sehat, diberikan rezeki yang berkah barokah, yang dagang laris manis, yang sakit cepat sembuh, dan dimudahkan untuk segala urusan baik kita. Oke? Terima kasih banyak. Gara-gara mobil tadi Mas terus harus buru-buru nih sekarang ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami dengan baik ya orang baik, sama-sama belajar kita. Dah.